90,2 Serambi FM masih bersama Aldi di 90,2 Serambi FM, tentunya dalam program Tausiah Serambi FM bersama penyuluh Kementerian Agama Kota Banda Aceh, yakni saat ini Ustadz Husaini ARSAG yang membawakan tema orang-orang yang dicintai surga dan orang-orang penghuni neraka. Nah, Ustadz tadi telah beberapa hal Ustadz sampaikan mengenai siapa-siapa saja orang, apa aja kegiatan-kegiatan ataupun kriteria yang bisa menempatkan seorang itu masuk ke dalam surga, mulai dari membaca Al-Quran, menyampaikan perkataan yang benar. Namun Ustadz nih, pertanyaan nih Ustadz, banyak orang-orang yang telah banyak orang-orang yang tidak tahu Ustadz, karena kan sebelumnya Allah telah menjanjikan Allah telah menjanjikan ataupun memberikan jaminan bagi orang-orang yang membaca Quran, menyampaikan perkataan yang benar akan diberikan balasan yang baik itu berupa menjadi seorang penghuni surga. Namun Ustadz, kenapa sih banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan di lingkungan masyarakat lupa akan hal itu dan tidak melakukan hal yang telah disampaikan ataupun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Aldi. Kenapa ada di antara tetangga kita tidak mau melakukan hal yang seperti itu? Kalau kita lihat dari latar belakang, yang pertama karena pendidikannya. Pendidikan dasarnya itu, yang pertama dia SD, setelah SD kemudian tidak lanjutkan lagi pendidikan, kemudian terus pergi merantau. Sampai di sana dia tidak ada ikut pengajian-pengajian, sehingga pendidikan agamanya terlupakan, dan lingkungannya itu pun tidak sholat. Misalnya pergi ke suatu daerah, katakanlah di daerah laut, melaut atau pergi nangkap ikan di laut, ternyata di bot itu dari kecil juga tidak ada orang yang sholat. Jadi menurut kebudayaan di sana terus menerus dia tidak pernah mengikuti sunnah Rasul, sehingga dia tidak paham. Begitu dia pulang ke kampung, ikut pengajian di kampung, baru terkejut, padahal dia sudah umurnya 25 tahun. Nah, untuk melaksanakan seperti orang lain yang sudah terbiasa, karena nggak terbiasa, dia terasa malas dia. Malasnya kenapa? Makanya kalau orang yang malas pergi sholat, pergi beribadah, dia karena sudah banyak dosa yang sudah ada di dalam diri sendiri. Ketika ingin berbuat baik, lama prosesnya. Kecuali kalau ada ustadz yang mendampingi dia, terus diajak kepada pengajian-pengajian, kemudian ada tausiah agama dia bawa, dia dengar, kemudian ketika azan disuruh azan sama dia, maka lama-lama terbiasa dan jauh daripada pergaulan yang tidak baik. Ini baru kembali. Ada satu contoh, seorang pemuda ketika di kampung, dia memang akhlaknya kurang bagus, bandel boleh kita katakan, sehingga orang tuanya tidak mau menerima lagi dia. Nah, pada satu hari dia pergi melaut, cari ikan dengan pawang yang lain, sehingga uangnya sudah banyak, dan keras kehidupan di sana. Kemudian suka berkelahi dia. Nah, pada satu hari maka diusirlah oleh pawang dia, tidak mau diterima lagi karena manfaatnya sedikit, yang ada mudarat. Maka dia menuju kepada sebuah pesantren. Sampai di sana dia menghadap kepada pimpinan pesantren bahwa dia sudah termasuk orang-orang yang banyak dosa, sehingga silakan wahai anak muda tinggal di sini, kamu tinggal di sini, pekerjaan kamu salat, mengaji, ikut pengajian, kemudian tugas kamu yang adalah jaga kebersihan pesantren, pagi-pagi menyapu dan makanan pre semua tidak usah beli, sehingga kamu ikut pengajian. Maka dia rajin betul, menyesal. Kalau subuh dia termasuk membangunkan teman-teman di bilik-bilik pesantren yang lain. Kalau tidak mau bangun kawannya, disiram pakai air. Karena dia udah sadar, dia udah taat, sehingga beliau menjadi seorang tengku. Pulang kampung rupanya sudah alim, buka pesantren. Buka pesantren. Maka semua latar belakang pekerjaan dia yang tidak baik, dia kasih tahu kepada anak-anak muda di kampung, jangan seperti saya dulu. Sekarang sudah sadar, maka beliau jadi seorang pemimpin di kampung, di pesantren, dan beliau berkeluarga dengan anak tengku juga, sehingga menjadi baik. Nah, kalau kita lihat kenapa tetangga tidak mau, karena tidak terbiasa dari kecil. Keluarga, kalau kita tanya misalnya ketika masuk kuliah di UIN, ketika wawancara psikologi, coba mau baca surat Al-Fatihah dia baca. Padahal itu alhamdulillah. Kenapa dia tidak bisa baca? Kita tanya, kenapa tidak bisa baca Anda? Dari keluarga kami juga ada salat, nggak ada pengajian. Nah, itu satu latar belakangnya.
Kemudian apa kita lanjutkan ke orang-orang yang penghuni neraka? Ya, boleh. Mungkin Ustaz. waktunya karena sangat terbatas. Sangat terbatas, Ustaz. Iya, waktunya hanya berapa menit lagi? Mungkin sekitar 15 menit lagi ya. Iya, betul, Ustaz. Terus yang kedua, para pendengar yang budiman, para pemirsa, bahwa orang-orang yang termasuk penghuni neraka, salah satu di antaranya yang pertama yaitu orang-orang yang meninggalkan salat. Salat itu wajib bagi setiap individu, wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang sudah baligh umurnya. Kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi, kalau usianya mungkin sudah usia 7 tahun atau 12 tahun, dan dia sudah wajib salat. Nah, pada usia 7 tahun kita disuruh mengajarkan anak-anak kita untuk salat. Pada usia 10 tahun kalau dia tidak mau salat, maka disuruh pukul. Pukulnya pakai lidi aja. Jangan pakai balok 4-4 kan. Mati anak kita. Lari dari rumah. Ayahnya kejam kan. Pukulnya dengan isyarat. Kemudian terus anak kita bina, kita bimbing. Kita pergi ke masjid bawa anaknya. Hari Jumat bawa anaknya supaya nanti kita nggak ada, dia bisa mandiri sendiri dan ingat waktu salat. Itu yang pertama, orang-orang tidak boleh meninggalkan salat yang 5 waktu. Nah, ada juga orang yang salat Isya melambat-lambatkan. Rupanya waktunya sudah mau habis sedikit lagi. Katakanlah 10 menit lagi mau salat subuh. Nah, orang itu salat subuh tetapi mereka masuk juga dalam neraka wailun, kata Allah. Padahal masih ada waktu. Kenapa? Karena begitu sudah masuk waktu salat, kita laksanakan terus. Karena amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat tepat pada waktunya. Lebih bagus yaitu takbiratul ula. Kalau takbiratul ula kita salat, maka kita sama dengan barisan malaikat. Dengan saf pertama di samping kanan imam. Terus rezekinya juga murah. Nah, kalau kita sering masbuk, rezekinya masbuk juga. Itu intinya. Tetapi kalau misalnya salat tepat waktu, rajin kita, rezeki juga rajin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang penghuni neraka, orang-orang yang tidak mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketika perintah Allah puasa, ada orang tidak puasa, buka puasa, masak di rumah, kemudian jual di rumah, tutup pintu, jual ke orang lain, dia enggak puasa. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita taat kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa mudah-mudahan, kalau kata Allah, kadang-kadang ada juga enggak taat karena menyimpang, apalagi tidak salat. Nah, yang ketiga termasuk penghuni-penghuni neraka yaitu orang-orang yang apabila nisab zakatnya sudah sampai tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, takut kekurangan. Padahal zakat itu perintah Allah dibagikan kepada kaum fakir miskin, janda-janda yang duafa, yang hilang suami tapi miskin. Tapi kalau janda-janda yang kaya nggak perlu, karena beliau banyak harta. Terus yang keempat, orang-orang penghuni neraka yaitu orang-orang yang dia ada rezekinya, kemudian rezeki itu dia bawa main judi. Nah, ini kalau orang main judi tempatnya neraka nanti. Orang main judi itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang masuk dalam neraka orang-orang yang minum mabuk memabukkan. Kemudian orang yang berzina, naudzubillah min dzalik. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Dekat aja enggak boleh, kata Allah. Apalagi berzina. Dekat, karena zina itu termasuk pekerjaan yang keji dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk itu pekerjaan setan. Kalau kita lihat sekarang, jangan mendekati zina. Mana pendekatan dekat dengan zina? Misalnya ada anak perempuan, ada anak lelaki remaja, laki dan perempuan sudah dewasa. Kemudian mendekat, nonton HP, pertama ajarin saya sikit berdua, pegang-pegang tangan, kemudian senggol bahu. Terus kalau kita lihat sore itu pergi ke Ulele, naik Honda, lengket kayak lem Alteco. Astagfirullahaladzim, itu sudah mendekati kepada zina. Itu dekat. Allah melarang, apalagi zina perut. Nah,
pada malam minggu misalnya kita lihat di daerah dekat pantai laut ada penginapan kecil, mereka duduk berduaan dalam gelap gulita. Apa yang terjadi? Malam minggu berzina. Besoknya kita lihat kondomnya bertebaran. Na'udzubillah. Berarti sudah meminta diri untuk masuk dalam neraka jahanam Allah. Dan juga orang yang membunuh orang tanpa ada sebab. Misalnya membunuh orang karena merampok, kemudian karena emosi, sentimen pribadi, tiba-tiba dalam gelap gulita dari belakang membacok diri, dibacok orang lain. Dan juga orang yang bunuh diri dengan sengaja. Na'udzubillah. Mungkin karena istrinya diambil sama orang, lama dia nggak pulang, begitu pulang dah milik orang lain. Stres dia, nggak sanggup pikir, nggak ada kekuatan, gantung diri, bunuh diri. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang-orang yang penghuni neraka, yaitu orang-orang yang munafik, orang-orang yang memakan harta orang dengan secara zalim. Mana contoh memakan harta orang dengan secara zalim? Yang pertama misalnya kita bekerja dalam sebuah perusahaan. Katakanlah ada keuntungan kita di situ 50 juta per orang. Berdua kita 100 juta. Tiba-tiba si A udah ambil, dipercaya sama teman, sehingga uang itu digelapkan, dia ambil uang teman ini 50 juta beli mobil. Begitu perlu uang, dia sudah lari, HP dimatiin, di kampung nggak ada lagi. Ini sudah termasuk zalim, dan itu termasuk penghuni neraka jahanam nanti. Dan juga orang-orang yang munafik, di depan mata kita baik, di belakang dia rupanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga termasuk di situ disinggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang korupsi harta orang, mencuri, merampok. Korupsi juga merampok, tapi bahasanya agak keren sedikit ya kan? Korupsi, koruptor kan? Padahal itu yang paling besar dosa. Kapan nanti disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saat ini Allah undurkan, biarlah dia bersenang-senang dulu. Nanti kapan? Ketika sakratul maut, ketika dia mau meninggal, maka sakitnya itu gelisah minta ampun, duduk ndak bisa, bangun ndak bisa, sesak nafas, meninggal pun ndak, sembuh pun ndak, baru terasa dosa apa dulu yang aku lakukan ketika masih kuat. Maka di saat itu keluarga susah, akhirnya enggak habis pikir, ya Allah kalau engkau mau ambillah. Dan terakhir ngaji surah Yasin, surah Kahfi, minta sama Allah, karena Allah sudah berdoa oleh keluarga, maka Allah kabulkan. Tiba-tiba meninggal dia, tetapi meninggalnya bukan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mana contoh orang yang meninggal dalam keadaan baik? Kita lihat ketika terakhir dia meninggalnya dalam keadaan tenang. Misalnya habis salat isya, habis salat subuh, tertidur. Begitu kita tengok dia sudah meninggal. Nah, ini termasuk tangannya sudah dilipat sendiri, kemudian dia tidak terganggu dengan orang lain, masih posisinya di tempat sajadah. Ini meninggalnya dalam keadaan baik. Mana contoh orang yang meninggal tidak baik? Tiba-tiba ngebut dia tengah malam ngebut ramai, tabrak pohon listrik, meninggal. Dan salatnya belum ada, ngaji nggak ada, tugasnya memang ngebut. Terus satu lagi, ada juga orang meninggal, na'udzubillah min dzalik, meninggal lagi berzina. Itu na'udzubillah, subhanallah, kita doakan jauh daripada kita. Itu termasuk itu neraka tok-tok, neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahan bakarnya nanti di sana terdiri daripada batu dan manusia. Kemudian kulitnya terkelupas habis, diganti lagi oleh Allah. Dan makanannya itu makanan ahli neraka, yaitu buah zakun yang buahnya berduri. Di dalamnya itu terdiri daripada nanah dan darah dan panas. Minum terus, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ahli neraka minta tolong kepada ahli surga, karena surga dengan neraka itu dekat ya, tapi terdinding. Wahai ahli surga, tolonglah kasih minum kami sedikit, sengsara sekali, makanan sedikit, tolonglah bantu kami. Kata ahli surga, no way. Dulu di dunia kalian diajak kebaikan, tidak mau, tetapi tetap buat kemungkaran, dan tidak diizinkan oleh Allah ahli surga memberikan minuman kepada ahli neraka. Ahli neraka minuman sendiri, dan sengsaranya subhanallah, Allah lemparkan ke dalam neraka selama 500 tahun, tidak akan sampai-sampai ke dasar api neraka. Begitulah sengsaranya. Maka kita doakan yang masih belum tobat, tobat nasuhalah kepada Allah sebelum
nyawanya diambil. Kalau sudah diambil nyawa nanti dalam kuburan, ya Allah tolong kembalikan kami ke dunia ini untuk bersedekah ya Allah. Sedekah ini memang luar biasa. Sebentar saja apa yang Engkau suruh pasti saya lakukan. Kata Allah, sama saja. Di dunia nanti juga enggak akan berbuat kebaikan. Sekarang neraka terbuka pintunya. Silakan Anda masuk ke neraka. Ya. Sampai bila neraka jumpa dengan malaikat Malik Zamaniyah. Wahai hamba Allah, apakah dulu tidak pernah datang Rasul ya kepada kalian? Tidak pernah Rasul, tidak datang Rasul. Ada wahai malaikat, tetapi kami ingkar. Kalau begitu silakan. Silakan, pintu neraka terbuka. Dan cambuknya cemetinya dari besi yang sangat panas, merah luar biasa. Sekali dicambuk sampai masuk ke hati tanah. Masya Allah, na'udzubillah. Kemudian ahli surga, kata malaikat Ridwan, ya silakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah wahai jiwa yang tenang, sebagaimana janji Allah dulu kalian sudah berbuat baik, maka masuk dalam syurga, tidur di mana saja silakan. Kemudian ada permadani, ada mutiara, ada emas, dan ada istri-istri yang cantik sebaya semua. Cantik-cantik, putih, matanya luar biasa, tidak ada bandingannya. Kemudian juga ada air susu, air madu. Kalau di dunia ini mungkin air susu cut nun kering. Harus taruh di meja dulu, kita aduk sendiri. Dia agak keruh, tapi di sana air bening. Subhanallah. Siapa yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan beramalan soleh. Rupanya mereka yang masuk dalam surga. Dan kalau orang sombong nak masuk, tidak dimasukkan oleh Allah. Contoh orang-orang yang sombong yaitu ada 3 hamba Allah yang zalim pada Allah, yaitu Fir'aun, Hamam, dan Qarun. Mereka ilmu banyak, kemudian harta banyak dikasih oleh Allah, tapi tidak mau mengakui Allah yang kasih. Dia bilang, harta ini, kata Qarun, kan aku sendiri yang punya, ilmu saya, kehebatan saya. Maka karena dengan angkuh seperti itu, Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Dengan harta karun masuk ke dalam. Maka orang cari harta karun. Kayak sampai sekarang ada harta karun namanya Ustaz. Harta karun ya. Memang sudah ada musibah dari dulu. Ya. Kalau Fir'aun sampai sekarang dimumikan dia, dikasih air supaya badannya tidak busuk untuk contoh kepada manusia. Ta'udzubillah min dzalik. Mungkin ini waktunya yang sudah habis, masih ada sedikit lagi. Sedikit lagi Ustaz nih kesimpulannya Ustaz ya. Iya, benar. Sudah semuanya, nah itu dia materi yang sangat menarik sekali disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga kita semuanya masuk ke dalam golongan-golongan yang dirindu surga. Amin. Dan juga dijauhkan dari neraka yang sangat-sangat perih dan siksa sekali sudah semuanya. Dan sudah semuanya itu dia beberapa yang sampaikan Ustadz kita. Semoga tentunya kita bisa mengambilkan hal yang positif dari pemaparan materi yang sampaikan Ustadz kita. Dan itu dia ada orang-orang yang kriterianya dimasukkan ke dalam surga, dan ada kriteria orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, yang seperti yang telah disampaikan Ustadz kita tadi, berupa dengan contoh dan beberapa hal lainnya tadinya yang telah sampaikan Ustadz kita. Untuk itu Ustadz, karena mengingat waktu kita yang terbatas, bisa langsung disampaikan apa sih kesimpulan kita pada perbincangan malam hari ini? Terima kasih banyak. Alhamdulillah, yang menjadi kesimpulan diantaranya yang pertama, kita yang masih hidup di dunia ini yaitu untuk selalu tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah yang sungguh-sungguh dengan baik dan benar. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid, bertahlil dan samadiyah. Inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhirat, terutama di alam kubur. Kemudian yang kedua, jauhkanlah segala perbuatan, pekerjaan yang keji dan mungkar yang menyeret kita kepada kemaksiatan, baik karena minum minuman yang memabukkan, berzina, kemudian merampok dan minuman keras, dan juga sabu-sabu yang sangat menghancurkan kita sendiri, maka dijauhkan. Kemudian yang ketiga, marilah saling beramalan saleh, saling membantu sesama manusia dan berbuat baik kepada manusia, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Berbuat baik juga, dan juga kepada binatang, kepada makhluk Allah, kepada hutan yang tumbuh-tumbuhannya yang bagus, maka saling memelihara. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menjauhkan yaitu fitnah. Kalau kita tidak punya ilmu agama, jangan mengikuti, jangan taklid buta istilahnya, tetapi kita harus berguru
dan hindari daripada perkataan bohong yang hak orang lain kembali kepada orang lain, hak kita kepada kita, dan jangan mengambil harta orang secara batil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kaum muslimin, dan juga bagi orang-orang yang lain yang mendengar. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak baik datangnya dari saya sendiri. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz yang telah memberikan tausiah pada kita malam hari yang berbahagia ini. Dan semoga harapan kita bersama kepada syuhud semua yang mendengarkan dan menyaksikan dimanapun itu berada, semoga kita masuk ke dalam golongan yang dirindu surga dan dijauhkan dari neraka yang na'udzubillah sangat mengerikan sekali. Dan semoga apa yang telah sampaikan Ustadz kita tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tentunya kepada Ustadz apa yang sampaikannya bisa diterapkan juga dan bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan orang banyak, dan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Dan sudah semuanya, terima kasih atas atensinya. Saya Ali Rubiansa dan Ustadz kita pada malam hari ini pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.